Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita lanjutkan masih di bab 3. Kali ini subbab hukum dan etik. Masih membahas buku dari Prof. Sudikno Mertokusumo. Judulnya Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Dalam subbab ini bicara tentang bagaimana hubungan hukum dan etik itu. Kata Prof. Dikno, karena kaidah hukum itu melindungi kepentingan manusia, maka harus ditaati, harus dilaksanakan, dipertahankan, dan bukan dilanggar. Yang menjadi tolak ukur ialah melanggar kaidah hukum atau tidak. Kesalahan orang diukur dengan kenyataan apakah ia melanggar kaidah hukum atau tidak. Kalau melanggar kaidah hukum, itu salah. Kalau tidak melanggar, tidak salah. Pada hakikatnya, yang tidak melanggar kaidah hukum itu baik. Yang melanggar itu yang buruk. Telah dikemukakan bahwa asas hukum itu didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk. Karena itulah kaidah hukum itu juga kaidah etis, kaidah etika. Etik adalah usaha manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Etik juga diartikan sebagai the principles of morality atau the field of study of morals, the field of study or morals or right conduct. Secara lebih sederhana, dapat kita katakan bahwa etik adalah filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau yang etis. Sering gunakan istilah itu. Prof. Dikno juga mengatakan bahwa etik itu adalah pandangan hidup atau pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Nah, ketika etik itu hadir, pertanyaan dari mana? Etik berasal dari kesadaran manusia untuk merupakan kesadaran manusia, ya, petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi munculnya dari kesadaran manusia. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Baik, rekan sekalian, setelah kita memahami itu, selanjutnya bagaimana hubungan hukum dengan etik? Kata Prof. Dikno, itu ibarat dua sisi mata uang. Hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Hukum ditujukan kepada manusia yang hidup dalam ikatan dengan masyarakat yang terpengaruhi oleh ikatan-ikatan sosial. Etik sebaliknya ditujukan kepada manusia sebagai individu, yang berarti bahwa hati nuraninya lah yang diketuk. Ya. Sasaran etik itu perbuatan manusia yang ia lakukan dengan sengaja. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ia sengaja lakukan. Ya, perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya. Tuh. Apa yang menurut masyarakat demi ketertiban atau kesempurnaan masyarakat sesuatu itu baik, itulah yang baik. Hukum adanya hanya dalam masyarakat manusia. Sedangkan masyarakat manusia itu beragam. Maka dapatlah dikatakan bahwa ukuran baik buruk dalam hal ini tidak sifatnya universal. Karena hukum itu terikat pada daerah atau wilayah tertentu. Di akhir, di paragraf terakhir, Prof. Sudikno mengatakan kesadaran etis bukan hanya berarti sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar bahwa orang harus berbuat baik. Ia sadar bahwa ia harus berbuat baik. Pelanggaran etik hukum bukanlah merupakan pelanggaran kaidah hukum, melainkan dirasakan sebagai pertentangan dengan hati nurani manusia itu sendiri. Ketika ia melanggar etika, maka ia sepertinya sedang melanggar, ya, mengkhianati, menentang hati nuraninya sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.